video virtualnya. Udah. Nah, kemudian yang ke ini rekaman, bisa jadi belum direkam itu. Ini nggak usah. Tapi saya kemarin diajari suara. Yang ini maksudnya. Ini apa ini? Suara doang. Suara saja. Jadi kalau ini nggak direkam, nggak apa-apa. Betul? Oke, baik. Thank you very much. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya talibat, Ustaz jelaskan dengan bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Baik. Pada pekan yang lalu kita membahas kita berkaitan membahas ini kan tarikh fikih al-Islam. Kita mempelajari sejarah fikih Islam. Ada mapel fikih, ya. Fikih itu berkaitan tentang dimulai dia nanti dari masalah taharah sampai nanti masalah hudud. Nah, bagaimana sejarah munculnya ini menjadi sebuah keilmuan, inilah yang dibahas dari ilmu ini. Dan tentu pada pekan yang lalu, ya, Ustaz juga jelaskan kenapa sih kelas, yakni Silvia Nifan. Fungsinya apa sih, kan gitu ya. Kita dalam belajar itu harus ada pemetaan biar ada bukti valid kenapa kita mempelajari ilmu ini. Jadi kalau kita ditanya kenapa kalian mempelajari ilmu ini, nggak tahu kami, orang dibuat kurikulum seperti itu, entah apapun kami nggak tahu. Ini nggak bisa, ya. Setiap mapel yang diajarkan atau kalian mempelajari sesuatu, dia tanyakan fungsinya apa. Dan tidak akan ada satu keilmuan yang tidak memiliki fungsi, terlepas kita suka mempelajarinya atau tidak. Itu dia, ya. Tidak ada satu ilmu yang dibuat oleh manusia dalam perkembangannya itu dibuat begitu saja tanpa sebuah analisis, tanpa sebuah keperluan. Oleh karena itu dalam beberapa sekolah dibuka jurusan dia. Ya, kalau ditanya sekolah tersebut, kenapa kalian buka jurusan TIK, kenapa buka jurusan akuntansi, nggak mungkin dia hilang bilang begini, ya kami butuh uang, kebetulan pula banyak peminatnya, kami buka saja. Enggak, bukan sekarang sana di analisisnya, ya. Nah, begitu. Jadi dengan kita mempelajari sesuatu, mengetahui kenapa dia dipelajari, maka akan ada minimal minat untuk mempelajarinya. Dan keilmuan ilmu syar'i, Ustaz ingatkan kepada kalian, itu tidak ada istilah misalnya saya kan Ustaz nggak mau jadi ustazah, saya nggak mau menjadi da'iyah. Nah, talibat, masalah ilmu syar'i bukan masalah bagi kita menjadi seorang da'iyah, seorang penceramah dan lain sebagainya. Enggak, ini berkaitan dengan masalah surga dan neraka. Ilmu syar'i berkaitan dengan masalah surga dan neraka. Bagaimana mungkin kita sampai ke surga Allah tanpa memiliki kemampuan atau pengetahuan terhadap ilmu syar'i, ya? Apalagi salah satu syarat diterima ibadah adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kesesuaian ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu belajar fikih. Nggak mungkin kita misalnya tatkala Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kemudian kita salat sesuka hati kita tanpa mempelajari fikih. Tidak mungkin. Karena masalah salat bukan masalah yang penting sudah salat, nggak akan diterima. Karena nanti di akhirat, ya talibat, tata cara salat kita itu akan dilihat dengan kesesuaian salat Rasulullah. Kalau diterima, kalau sama diterima, kalau enggak. Ya, tata cara berpakaian kalian akan dilihat kesesuaiannya dengan syar'i, bukan kesesuaian dengan Islam Nusantara yang pakai selempang begitu saja, terkadang diikatkan di pinggang, ya kan? Indonesia Raya selempangkan gini saja kan? Mana ada apa namanya itu? Selendang tuh apa namanya itu? Ya, enggak akan dilihat, tapi akan dilihat kesesuaian dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat diterima, kalau enggak. Ya. Dan tatkala manusia meninggal, apa yang ditanya? Apa yang ditanya?
Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu. Mungkinkah seseorang menjawab misalnya, agama saya Islam, sedangkan dia tidak mengerti ajaran Islam? Enggak akan bisa. Masalah itu bukan masalah hafalan. Kalau sekarang anak TK pun bisa diajari. Begitu orang meninggal, itu yang menjawab adalah amal. Allah akan mudahkan bagi siapa saja yang mempelajari Islam dengan baik dan benar untuk menjawab hal itu. Kalau tidak, azab kubur menanti, dan kita pun tidak tahu kapan kiamat. Ya, maka talibat ini bukan masalah ilmu syar'i, bukan masalah selera atau tidak, tetapi ini berkaitan dengan masalah kebahagiaan. Ya, ini adalah masalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka barang siapa yang mengenal agamanya, dia tidak akan menjadi budak makhluk. Kapan kita menjadi budak makhluk? Contohnya saja, masalah pakaian wanita ada namanya mode, dan banyak orang tertipu di situ. Gaya pakaian, gaya rambut dan lain sebagainya. Kira-kira siapa yang diikutinya? Umumnya masyarakat yang tidak ngerti agamanya. Apa yang menjadi tren, kan begitu? Berarti dia budaknya tren. Padahal tren tidak jadi dalil dalam Islam, bahkan akan menjadi penyesalan di akhirat. Nah, ini semua ya talibat, perlu kita mempelajarinya bagaimana munculnya fikih ini. Dan kita kaitkan, perbandingkan nanti di walhamdulillah di hari ini kita akan mempelajari tentang fikih indal Arab wa qabla al-Islam. Fikih di kalangan bangsa Arab dan sebelum Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah Islam dengan makna yang khusus. Ya, baik. Kita analisis fikih indal Arab wa qabla al-Islam. Inilah yang akan kita bahas. Oh, boleh. Nah, nanti kena hair apa namanya tuh? Hypotemia ya. Oh, hypotemia itu sama saja. Ini dimatikan, ini didirasi. Ya kan sama aja ke situ larinya. Al-fiqhu indal Arab, ini akan kita bahas. Indal Arab wa qabla Islam. Ya, Mas Muki, Fatimah, ya Lasri. Ini apa lagi? Ya, Askar. Al-fiqhu indal Arab wa qabla al-Islam. Fikih kita sudah membahasnya pekan yang lalu. Al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati min bi adillatiha at-tafsiliyah. Itu jangan lupa. Kamu belajar fikih, apa fikih? Enggak tahu. Allah enggak boleh. Fikih al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal, yang terambil dari dalil-dalil yang terperinci. Apa contoh amal? Puasa, bersedekah, salat. Oke, cukup. Puasa, bersedekah, salat. Tadi katakan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal, contoh puasa atau salat, yang diambil dari dalilnya yang terperinci. Apa dalil yang terperinci? Apa maksud dalil terperinci? Jelas. Yang lain? Apa yang dimaksud dengan dalil terperinci? Adanya penyebutan nama ibadah tersebut.
Contoh salat, apa dalilnya? Wa aqimus shalah. Oh, salat berarti tahulah kita salat ibadah. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada puasa, oh berarti tahulah kita ini namanya dalil terperinci. Wabih. Oke. Di kalangan bangsa Arab, berarti bukan bangsa Indonesia. Di manapun kita masih Dwipa Nusantara pada masanya. Kerajaan Majapahit, Dwipa Nusantara. Ya. Di kalangan Arab. Nih. Jadi maksudnya di sini adalah tatkala kita belajar itu kita analisis judulnya. Harus kita pertanyakan, hanya Al-Quran dan Sunnah yang nggak boleh kita komentari. Ya, secara serampangan. Apa sih maksudnya gitu? Di kalangan orang Arab, berarti yang akan kita bahas adalah fikih, hukum-hukum, amalan. Dahulu di kalangan bangsa Arab dan fikih dahulu sebelum muncul al-Islam. Sebelum muncul apa? Ini kalian jangan lupa. Kalau saya tanya, apa agama Nabi Isa? Ya Fatimah, Kristen Ustaz. Lah. Apa agama Nabi Isa? Ya Mas Buki. Ya Aisyah. Apa agama? Hanifiyah. Apa agama Nabi Ibrahim? Apa agama Nabi Nuh? Oke. Coba bayangkan kalian kelas 12. Kelas 11 ya. Kelas 11. Kalau Ustadz meneliti hampir seluruh manusia di Indonesia, kalau dia berbicara tentang Islam, taunya Islam itu agama yang dibawa siapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Isa bukan Islam, Musa nggak Islam, kan begitu? Ibrahim juga bukan Islam agamanya, Nuh juga enggak. Kalian harus pahami, tatkala pembicaraan tentang sebelum Islam, maka harus kita pahami, petakan dulu apa yang dimaksud dengan Islam di sini. Islam, beginilah saya buat ya biar paham ya. Terbagi dua, begini. Islam terbagi dua, makna yang am, makna yang khas. Sampai nggak itu? Ya nggak sampai ya. Mana kita buat ini? Ulang. Nanti yang di rumah nggak tahu pula dia. Ini saya hapus dulu ya. Jadi judul aja harus kita petakan dulu. Kalau judulnya kita sudah kuasai, maka akan kita tahu gambarannya apa gitu yang akan kita pelajarin. Berarti al-fiqhu indal Arab, berarti kita tahu langsung Arab. Nggak masuk orang Romawi, Bizantium Timur, itu Turki sekarang, Bizantium Barat, Roma sekarang Italia. Nggak masuk Persia, Iran sekarang, ya. Nggak masuk Babilonia, itu Irak sekarang, Mesopotamia, nggak masuk. Apa lagi kita? Nggak masuk, berarti Arab. Kemudian sebelum Islam, pertanyaannya, al-Islam itu apa maksudnya? Islam ya talibat. Ini dapat? Mana dia? Nggak jelas pula ya. Mana yang lebih terang dia? Memiliki dua makna, al-am, al-khas. Ini tolong jangan kalian lupakan sampai kiamat. Kalau kalian ditanya, apa sih agama nabi-nabi? Oh, Islam. Apa pula Islam? Islam itu agama yang dibawa Muhammad. Kan gitu. Ya. Nanti kalau kalian memahami ini, kalian bisa langsung merontokkan misionaris. Orang Kristen itu. Ya.
Al-Islam alal ma'na al-'am huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislam lillah is bitauhid wal inqiyadu lahu. Nampak? Oh, udah lewat. Aduh, gimana kita buat ini? Al-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahlihi. Saya baris ya lah ya. Al-amu istislamu lillahi bitauhidi walin khiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang kedua, walladhi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walahu khamsatu arkan huwa alladhi unzila ala Muhammadin sallallahu walahu khamsatu arkanin. Baik, perhatikan. Nanti Ustaz kasih waktu untuk menulis. Tenang dulu, pahami dia dulu ya. Baik. Tadi judul kita adalah Al-Fiqhu Indal Arab. Arab sudah selesai. Yang penting kalau bukan Arab bukan pembahasan kita. Tapi qabla Islam, sebelum Islam, fikih sebelum Islam, apa yang dimaksud dengan Islam? Apa yang dimaksud dengan sebelum Islam? Dah? Baik. Biar kita tahu petakan Islam ini nanti yang mana yang maksudnya. Wadih? Baik. Islam memiliki dua makna, am wal khas. Wadih? Baik. Masih? Baik. Wahid, istislamu lillahi bitauhid. Istislam, pasrah kepada Allah dengan tauhid. Wassu'al ya talibat, ma makna tauhid? Pusing kami Ustaz. Al-ikhlas. Nah, lakin makna al-akhar. Ya Allah ya Mas Muki, Nisa, Hagana, Naam, Mada, Mas Muki, Alia, makna tauhid, makna tauhid, tauhid, ya Allah ya tauhid ya Fatimah, tauhid. Ustadz mengajari kalian akidah selama 1 tahun. Ustadz tanya tauhid, kalian tahu apa arti tauhid? Sekarang akidah kalian sama siapa? Masih lanjut kitab yang itu kan? Mana tauhid? Al-ikhlasu lillah.
Oke, yang lain. At-tauhidu huwa, di sini lagi buat Ustaz ya. Jadi tapi nggak nampak nanti. Oh, gini aja lah. Kesana dia. Ifradu Allah bil ibadah. Ifradullahi bil ibadati. Apa itu? Memurnikan atau menunggalkan Allah dalam peribadatan. Maksudnya adalah kalau kita beribadah, apa contoh ibadah? Salat. Kepada siapa diberikan? Puasa. Kepada siapa diberikan? Ada enggak diberikan kepada makhluk? Ada. Apa contohnya? Puasa mutih supaya kebal, sakti, dunia persilatan. Berapa hari di puasa? 3 hari. Ya, diberikan kepada jin, bukan kepada Allah. Puasa ibadah diberikannya kepada jin, berarti dia telah melakukan kesyirikan, berarti dia telah tidak melakukan yang ini, pasrah kepada Allah. Meskipun agamanya Islam, berarti dia tidak paham ini. Dah, kita lanjut. Jadi ini maknanya ya, berarti pasrah kepada Allah. Dengan apa kita pasrah kepada Allah? Ibadah itu diberikan kepada Allah. Wal inqiyadu lahu, dan tunduk kepada Allah dengan cara apa? Mengikuti nabi yang diutus. Kalau kepada kita siapa yang diutus? Muhammad, berarti kita tunduk kepada syariatnya Muhammad, betul? Baik. Kembali ke sini. Dengan istislamu lillahi bitauhid, tidak ada satu nabi pun diutus kecuali dalam rangka mengajak umatnya supaya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa Nabi Nuh diutus? Karena umatnya buat patung, lalu patungnya disembah. Bukan karena umatnya nggak tahu siapa pencipta, tahu mereka. Kenapa Ibrahim diutus alaihi salam? Karena umatnya juga buat patung, gambaran benda-benda langit, dan mereka berkeyakinan benda langit itu memberikan dampak kepada bumi. Oleh karena itu muncul zodiak, hari baik, hari buruk, Musa, Isa, dan seterusnya. Berarti agama seluruh nabi apa? Ini dia, dengan makna yang umum. Ya. Nah, di sini tunduk kepada Allah dengan cara apa? Mengikuti nabi yang diutus. Kalau kita siapa? Oke. Kalau kaum Nabi Nuh, kepada siapa dia tunduk? Ini maksudnya. Kemudian bitah, ya, dia mentaati nabi yang diutus. Wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, bukan memfasilitasinya. Masuk iklan dukun, masuk iklan lambat, selimbat itu lambat, ya kan? Orang-orang pelaku kesyirikan itu. Ya, dulu ada namanya Mama Loren. Oh, kalian belum lahir. Orang bule jadi warga negara Indonesia, tukang ramal. Atau yang baru-baru ini udah meninggal. Siapa dia? Mbak Ayu, iya. Itu togut. Kalau kita analisis dengan makna yang pertama, berlepas diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepada nabi yang diutus, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, berarti seluruh nabi agamanya Nabi Nuh muslim. Kaumnya muslim atau tidak? Muslim lah, mereka muslimun. Kenapa? Dengan makna ini. Tapi syariatnya yang berbeda. Paham? Oke. Baru ada yang namanya secara khusus, itulah yang diturunkan kepada Rasulullah dan memiliki 5 rukun. Ya, apa itu? Syahadatain, salah,
Saum, zakah, wal hajj. Paham? Paham? Oke? Baik. Dengan judul yang kita bahas tadi, al-Islam, fikih indal Arab wa qabla al-Islam, yang mana yang di Islam dengan yang mana yang mau dipakai ini? Hah? Yang umum atau yang khusus? Hah? Umum. Ini atau ini? Kenapa umum? Ayolah, kalian cerdas-cerdas. Kenapa umum? Karena gimana? Belum turun Nabi Muhammad. Yang lain? Sekarang kita lagi bahas fikih tentang sebelum datangnya Islam. Sebelum masuknya Islam. Oke, jadi Islam yang mana? Sebelum masuk Islam. Oke, Islam yang mana di sini? Umum atau khusus? Umum. Oke. Berarti sepakat kalian di sini ya? Ijma ya? Salah. Yang kita bahas ini. Kenapa? Karena yang kita pelajari fikih. Udah? Apa arti fikih? Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal yang diambil dari dalil-dalilnya terperinci. Dalil yang terperinci diambil dari apa? Al-Quran dan kapan munculnya? Di sini atau di sini? Dikhususkan karena Al-Quran Sunnah kan kepada Rasulullah. Berarti qabla Islam yang masuk di sini apa? Qabla yang ini. Qabla ini, sebelum ini, sebelum Islam di masa Rasul, itu maksudnya. Bagaimana fikih orang-orang sebelum Rasul itu? Ya, berarti sebelum ini. Paham? Itu maksudnya tadi kenapa saya petakan Islam terbagi dua. Jangan nanti kita berpikiran kalau sebelum Islam lalu kita berbicara tentang umat-umat Nabi misalnya Isa, kita bicara dengan umat-umat sebelum kita menganggap mereka enggak Islam. Enggak, mereka pun Muslim, tapi di kemudian hari mereka melakukan kesyirikan sehingga disempurnakan oleh agama Islam yang terakhir yang memiliki 5 rukun. Ya, dengan ini pahami. Ya, tatkala orang Kristen mengatakan Isa Kristen, katakan Anda salah besar. Isa Muslim, karena Isa diutus untuk mentauhidkan Allah dan mengajak kaumnya supaya menyembah Allah semata dan agar kaumnya tidak mensekutukan Allah. Malah Isa pula yang disembah. Dengan makna ini, paham? Ya, jadi kenapa harus dipetakan ini dulu agar kita tahu yang mana. Jangan sempat kita berpikiran bahwasanya sebelum Islam berarti nabi-nabi yang lain agamanya enggak Islam. Bukan itu. Agama seluruh nabi Islam, tetapi syariatnya berbeda. Contoh misalnya pada sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kalau terjadi peperangan ada ghanimahnya diapain? Dibakar, turun api dari langit yang membakarnya. Adapun pada zaman Islam di bawah Rasulullah, ghanimah itu rampasan perang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut perang. Paham? Oke, walhamdulillah. Jadi kesimpulannya ya, di judulnya ini kita sedang membahas fikih sebelum Arab dan sebelum Islam dengan makna yang khusus. Silahkan dicatat. Judulnya saja udah habis berapa apa ya? Nah,
Mana jam kalian? Tidak ada. Mau di HP aja lah ya. Iya 5 menit lagi baru istirahat ya. Nah itu yang di Al-Am itu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam. Sudah? Kok jadi tidur? Yallah. Sudah? Belum? Udah nih, saya hapus? Belum? Jadi Ustadz harap pertanyaan kita Ustadz akan ini kalian jangan lupa pada pekan yang lalu ada pertanyaan-pertanyaan, kalian tulis ulang. Nomor 1 adalah
ma makna al-fiqhi. Nomor 2, ma makna asy-syariah. Yang ketiga, fassili makna al-Islam. Apa yang dimaksud dengan fikih? Apa yang dimaksud dengan syariat? Tafsilkan, rincikan arti Islam. Berarti terbagi berapa? 2. Baik, begini. Ustadz ingin ajari kalian cara supaya ilmu itu tidak hilang. Pelajaran banyak. Sudah? Kalau kalian membaca ini, saya tahu keinginan membaca penuntut ilmu zaman sekarang itu rendah sekali, ya, rendah sekali. Ya, membaca pada zaman sekarang rendah sekali. Nah, bagaimana caranya supaya maklumat yang dipelajari itu dengan materi yang begitu banyak tidak hilang? Caranya, lemparkan kembali pertanyaan-pertanyaan, lalu kalian jawab sendiri. Jika nggak tahu jawabannya, lihat ke buku lagi, begitu. Jadi tatkala misalnya ma makna al-fikih, kalau nggak ngerti fikih adalah al-fikih huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyati, lupa misalnya, buka lagi bukunya, gitu. Paham? Begitu caranya, adalah pertanyaan kemudian jawab sendiri, pertanyaan jawab sendiri. Jawabannya apa? Udah ada di buku. Jadi kita udah pertanyaan sampai nomor 3 nih. Ini kalian tulis pertanyaan seperti ini. Kelak akan saya tanyakan, ma makna al-Islam? Jawablah. Ma makna al-syariah? Jawab. Ya, al-syariah itu apa? Kullu ma syara'ahu Allahu li al-muslimin minad din, kan begitu. Sawa'un akana aqidatan au fikhan au adaban au akhlaqan islamiyah, ya. Dengan cara seperti itu nggak akan lupa. Jadi pertanyaan jawab sendiri dia, sehingga tatkala kalian ulangan sendiri pun ya, seluruh yang ada di buku ini paling cuma 1 lembar aja cuma. Kenapa? Pertanyaan aja di sini semua. Ya, untuk semua buku ini anak buatkan dalam bentuk pertanyaan. Ya, jawab sendiri. Begitu adalah salah satu belajar yang paling efektif. Ya, nggak perlu misalnya buku ini begitu banyak, membacanya barangkali terkadang juga capek ya bagi yang merasa capek. Coba buatkan pertanyaan seperti ini saja kemudian jawab. Begitu juga pelajaran yang lain. Oke. Sudah selesai? Kam baqiya min az-zaman? Intah al-waqt, ha? Taib. Nuwasil insyaallah ba'da raha. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.